Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kalau di gereja lain, saudara perhatikan di gereja lain, pendeta khotbah pemain musik masih di atas, saudara main keyboard sampai habis. Tapi takut tangannya kram. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, selamat sekali lagi buat kekasih-kekasih Tuhan yang sudah menerima atau melaksanakan firman Tuhan, karena baptisan adalah firman Tuhan, baptisan adalah kehendak Allah, baptisan adalah pengajaran yang harus kita terima dan laksanakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Hari ini sukacita di tengah-tengah kita semua. Tentunya terima kasih buat tim yang kemarin ambil bagian di hari Sabtu, ya, yang mungkin saudara ada kegiatan tapi saudara usahakan, biarlah Tuhan balas berkat. Puji Tuhan. Hari ini minggu pertama, seperti biasa kita dalam perjamuan asa yang kudus, seperti biasa kita dalam semeja sehidangan dengan Tuhan. Mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita, saudara, akan kebenaran firman Tuhan, ya. Ini bagian yang sangat penting bagi kita, karena firman Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Amin. Adalah kita mendengar, ya. Mungkin sepanjang minggu kita ngomong mulu, hari ini kita mendengar. Amin, saudara. Cuma 1 jam kita dengar firman Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Injil Matius pasal 23, saudara, sebenarnya sepanjang minggu saya sudah mempersiapkan sesuatu, tetapi tiba-tiba Tuhan belokkan 45 derajat haluan kanan. Gitu, saudara, ya. Istilah orang laut. Ada calon pelaut di sini, saudara. Malu-malu dia, saudara, ya. Kemarin udah nyebur dia, saudara, ya. Ya, Noel kemarin sudah ikut pelatihan kelautan, ya. Dia sudah bosan di darat, katanya, saudara, ya. Dia mau di laut. Ya, Tuhan bawa ke sebuah manuver yang berbeda. Mari kita perhatikan Injil Matius 23 ayat 37 sampai 38, 39. Kita berdiri lagi yuk. Hanya 3 ayat. Ya, 3 ayat saja kita baca bersama-sama. Injil Matius 23 ayat 37, 38, 39. 2, 3. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, Injil Matius pasal 23 ini tentunya menjadi akhir dari sebuah perjalanan atau visitasi, ya, atau kita kenal dengan zaman tenar dulu, belusukan, saudara. Karena pasal 24 dan selanjutnya sudah bicara tentang akhir zaman. Jadi sebelum membuka lembaran atau topik baru akhir zaman, Rasul Matius menulis tentang sebuah kejadian di mana ini banyak dicatat oleh para teolog sebagai ratapan sang juru selamat. Kalau saudara rajin baca Alkitab, kitab Yeremia, Nabi Yeremia menulis ratapan. Ratapan itu bicara tentang tangisan, erangan
ketika bangsa Israel menjadi budak lagi di Babel. Jadi ratapan kisah, kitab ratapan itu adalah kitab tangisan seorang nabi. Ini adalah hanya 3 ayat tapi menjadi ratapan dari Mesias Sang Juru Selamat. Kalau Anda membaca Injil Yohanes pasal 17 tentang doa Yesus, itu doa Yesus yang naik kepada Bapa bagi orang-orang percaya. Tapi 3 ayat ini, hanya 3 ayat ini yang berbicara tentang ratapan, saudara. Hanya Rasul Matius dan Rasul Lukas yang menulis, Markus dan Yohanes tidak. Kemungkinan mereka tidak memperhatikan, tetapi ini adalah sebuah ratapan, tangisan, erangan, curahan isi hati dari Yesus sebelum masuk kepada etapa pengajaran akhir zaman dan berakhir dengan penyaliban. Sehingga kita perhatikan di sini, saudara, dikatakan apa? Dikatakan bahwa Yerusalem, Yerusalem. Bicara tentang 2 kali pengungkapan. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Tentunya enggak serta-merta langsung dibunuh sih. Biasanya diajak ngobrol, ya direndahkan, diejek, dihina, baru dibunuh. Ya, kalau saudara perhatikan sejarah gereja, ya, kalau di Tanah Batak, saudara, itu sebelum Ludwig Nommensen dari Jerman datang, ada banyak penginjil sebelumnya, saudara, berakhir di penggorengan. Gitu. Makanya orang terkenal, orang Batak dulu dikenal dengan orang Batak makan orang, gitu, saudara, zaman dulu, ya. Sehingga saudara dikatakan, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Aku rindu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kejadian ini di saat Yesus ada di Yerusalem. Yesus ada di Yerusalem dalam situasi di Bait Allah, dalam situasi geopolitik, tekanan yang terjadi kepada masyarakat. Jadi waktu itu pajak yang tinggi, mereka menjadi budak, saudara. Makanya ada pemungut cukai. Mereka dikenakan pajak bisa sampai 30%. Ya, saudara yang bekerja, saudara akan melihat pajak saudara dipotong, saudara yang berusaha, saudara akan melihat pajak saudara dipotong. Pajak yang begitu tinggi dan juga tekanan dari ahli Taurat. Jadi ada 2, pajak mereka 30% nyampe kepada pemerintah Roma waktu itu, terus mereka juga mendapat tekanan harus ya 10% perpuluhan, terus lagi korban bakaran, korban ini. Jadi begitu tekanan yang sangat berat. Oleh karena itu, saudara, ini bicara tentang bagaimana Yesus bicara tentang Yerusalem, bahwa metode yang mereka tetapkan waktu itu adalah metode ritual keagamaan. Ahli Taurat, orang Farisi waktu itu menerapkan sistem agamawi tanpa kasih. Jadi kalau waktu itu umat tidak bisa memberikan korban bakaran untuk pengampunan dosa ke Bait Allah, mereka akan diasingkan masuk kepada kasta yang paling rendah. Jadi semuanya ada ritual keagamaan, semuanya tanpa kasih, semuanya hanya bicara tentang peraturan keagamaan yang begitu banyak. Ditambah lagi peraturan Roma yang menekan mereka. Situasi itulah yang membuat Yesus mengerang dan menangis dan melihat Yerusalem, Yerusalem. Ada tangisan sebelum penyaliban itu, bahwa Yesus melihat mereka seperti menjadi objek dari sesuatu yang sangat menekan kehidupan mereka. Objek akan sesuatu yang membuat mereka tertekan, ditekan oleh Roma, mereka ditekan oleh agama. Saudara, berapa banyak saudara mungkin saat ini kita perhatikan ada tekanan bagi banyak orang terhadap satu agama. Ya, seakan-akan agama memperbudak jemaatnya,
memperbudak umatnya, harus begini, harus begitu, supaya daftar ada harus surat ini, surat itu, semuanya penuh dengan tekanan dan peraturan, tetapi tanpa adanya kasih. Tetapi Yesus berkata apa? Aku berkali-kali, engkau yang sudah membunuh para nabi yang diutus kepadamu, engkau yang sudah melempari mereka dengan batu, engkau yang sudah menolak mereka dari sisi umat, tapi dari sisi pemuka agama, mereka yang terus menekan dan menekan orang waktu itu. Sehingga dikatakan apa? Berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau. Saudara, saya mengatakan Tuhan Allah kita. Kita tahu dalam metode penciptaan 6 hari Allah melakukan penciptaan, hari ke-7 Allah beristirahat. Dan itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita, 6 hari kita bekerja, firman Tuhan katakan, hari ke-7 hendaklah engkau beristirahat. Dan Tuhan, momen Sabat itu adalah momen di mana mereka atau Allah berkumpul dengan ciptaannya. Tetapi saudara, banyak orang enggan berkumpul dengan Tuhan. Banyak orang enggan duduk bersama-sama. Banyak orang enggan untuk, sehingga firman Tuhan dikatakan tetapi engkau menolaknya. Sehingga Yesus dalam erangan dan dalam tangisan, dalam ratapannya, Yerusalem, Yerusalem, aku berusaha mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dinaungi, dilingkupi, saudara, dalam dinginnya cuaca, ada Raja Wali dari atas melihat, yang siap menerkam. Ada musang atau serigala berbulu domba, yang siap menerkam. Tetap induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Artinya, dia rela menjadi target utama dari predator. Tapi dikatakan apa, saudara? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kita paham, saudara, bagaimana Allah merindukan, saudara, umat Tuhan berkumpul dalam ibadah. Mengumpulkan orang-orang yang percaya datang beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan katakan aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan jaminan kehadiran. Tuhan memberikan jaminan bahwa dia akan ada di tengah-tengah umatnya dalam setiap mereka berkumpul dan beribadah memuliakan namanya. Dan kita memperhatikan bagaimana, saudara, ayat yang sangat terkenal, Mazmur 133 ayat 1-3, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Allah senang mengumpulkan anak-anak Tuhan. Allah senang melihat mereka beribadah. Sehingga dikatakan Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpul anak-anaknya, sekalipun engkau sudah menyakiti utusan-utusan, sekalipun engkau sudah melempari mereka, sekalipun engkau sudah membunuh para nabi, sekalipun engkau sudah menolak kasih karunia, tapi aku ingin tetap mengumpulkan engkau supaya engkau terlindungi dan terberkati. Amin. Hanya Mazmur 133 yang Allah menawarkan berkat kepada orang yang mau berkumpul. Tuhan katakan kalau engkau duduk rukun bersama, I will command blessing upon you. Amin. Saya akan perintahkan, sebuah bicara otoritas. Allah perintahkan berkat, I will command blessing come upon you. Aku akan berkati air makananmu, roti minumanmu, roti makananmu, dan menghalau penyakit daripadamu. Saudara, bayangkan ketika kita ada duduk bersama, kita beribadah, Tuhan perintahkan berkat di luar kemampuan kita. I will command blessing upon you. Yerusalem, Yerusalem,
Betapa ingin aku mengumpulkan engkau, so that you will gather together, you will sit down together, you will glorify God by your presence. Tuhan perintahkan berkat bagi kita saudara-saudara yang mau duduk bersama, mau beribadah ke sana, ke mereka lah Tuhan perintahkan berkat. Jadi esensi dari beribadah, esensi dari berkumpul di dalam Tuhan, esensi daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya bicara kita beribadah, tapi bicara janji Allah, dan Tuhan memberitakan berkat di luar nalar dan kemampuan kita. Itu yang Tuhan sedang mau kerjakan, saudara. Jadi kalau kita antitesanya, terbaliknya, dikatakan alangkah indahnya kalau saudara-saudara berkumpul duduk bersama, kesana kuperintahkan berkat. Tapi antitesanya kalau kita berpikir kritis, teologi kritis, saudara, berarti kalau orang-orang yang tidak duduk bersama, Allah tidak perintahkan berkat. Bisa jadi Allah perintahkan kutuk. Jadi jelas. Makanya kadang orang banyak, aduh sulit ya. Karena Tuhan tidak pernah perintahkan berkat ke sana. Apa yang Allah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Saudara mau jungkir balik, nangis darah, tidak akan ada terbuka. Tapi apa yang Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutup. Amin, saudara. Kuncinya Tuhan katakan, kalau engkau mau Yerusalem dikumpulkan. Yerusalem bicara tentang ring satu. Yerusalem bicara tentang, bukan bicara tentang orang jauh. Yerusalem bicara tentang orang dekat, saudara. Jadi saudara, kadang kita teriak-teriak sulit-sulit dan sebagainya. Kita kehilangan berkat, kehilangan banyak hal, saudara. Sehingga banyak orang meninggalkan ibadah. Tetapi Tuhan katakan, saya akan perintahkan berkat, I will command blessing upon you. Ketika kita paham bagaimana kita bisa ada dalam ibadah sebagai Yerusalem di mata Tuhan. Amin, saudara. Kalau contohnya, saudara, saya ingin diberkati, tentu saya akan perhatikan ayat ini. Tapi kalau saya tidak ingin diberkati dan hidup saya maunya seperti ini saja sampai tua, mungkin saya akan abaikan ayat ini. Jikalau saya tidak bisa duduk bersama dalam kerukunan yang baik seperti Tuhan mau, saya pertama sedang memblok berkat bagi saya dan sisi rumah saya. Kedua, saya sedang melatih anak saya untuk membenci mereka saudara bersaudara. Ketiga, saya sedang melatih anak saya untuk membenci saudaranya di luar saudaranya sekandung. Jadi rentetannya panjang, saudara. Amin. Saya kenal banyak orang di Medan, saudara. Ya, ini di Medan, bukan di sini, saudara. Jadi saudara jangan tersinggung. Kalau saya bilang di sini berarti boleh saudara tersinggung. Ini di Medan. Walaupun orang Medan bisa marah ke saya, saudara. Kenapa Medan mulu jadi contoh? Karena saya mengalami di sana. Satu keluarga anaknya katakan 5, 6, 10 orang. Gak ada yang akur, saudara. Kehidupan mereka. Dari preman terminal, naik pangkat jadi kepala preman terminal. Dari supir angkot, naik pangkat jadi supir L300. Kan naik, saudara, kan peningkatan itu. Tetapi berkat tidak pernah, selalu yang dihadapi adalah kegagalan dan kegagalan. Selalu yang dihadapi adalah kesialan dan kesialan, saudara. Yang dihadapi bisa adalah amsyong mulu. Dan mereka sedang melatih, ketika mereka tidak sepaham dengan saudara-saudaranya, mereka sedang melatih anaknya untuk tidak sepaham dengan kakak adiknya. Mereka sedang melatih anaknya untuk tidak sepaham dengan saudara di luar mereka. Dan secara tidak langsung ada sedang mentraining generasi ke depan untuk hidup dalam kebencian.
Sehingga saudara, ini tangisan Tuhan berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali Tuhan beri kesempatan mengumpulkan mereka. Berkali-kali Tuhan berikan mereka kesempatan untuk hidup, bernafas, menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan. Sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya. Berkali-kali Tuhan katakan, Yerusalem, aku mengasihi engkau dari sejak nenek moyangmu. Sekalipun nenek moyangmu membunuh para nabi, sekalipun nenek moyangmu membunuh para utusan Allah. Kesempatan yang begitu luas, saudara. Tetapi tetap ada konsekuensinya. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Dikatakan apa? Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kehidupan yang penuh dengan kekecewaan dan kekeringan. Rumah yang tidak ada kasih. Rumah tempat di mana tidak ada sukacita. Rumah tidak ada damai sejahtera. Yesaya berkata, maaf, di mana ada kebenaran akan timbul damai sejahtera. Rumah bukan hanya bicara dengan rumah pribadi, tetapi juga rumah secara komunitas di mana kita beribadah. Kita mau teriak-teriak menarik hadirat Tuhan seperti zaman Nabi Elia. Mereka teriak-teriak, Tuhan tidak pernah hadir. Karena apa, saudara? Allah sudah menetapkan, saudara, rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tidak ada esensi Roh Kudus, tidak ada urapan, tidak ada kehadiran Roh Kudus, tidak ada manifestasi Roh Kudus. Semuanya ritual keagamaan, saudara. Sampai akhirnya bait Allah dihancurkan. Dan Yerusalem sampai sekarang tidak ada bait Allah. Karena dari awal mereka tidak mau dikumpulkan oleh Allah dalam persekutuan yang benar. Bangsa itu sudah membunuh para nabi dan para rasul. Sehingga Tuhan katakan, lihat rumahmu sekarang sunyi sepi. Bukan hanya sunyi sepi, bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka, menjadi ritual agama mereka, menjadi jalan mereka menekan para umat, menjadi jalan mereka menegakkan peraturan-peraturan agama tanpa kasih. Ujungnya Allah sudah katakan enough. Tuhan hancurkan bait Allah lewat tangan orang. Saudara, ini yang terjadi. Ketika orang tidak mau duduk bersama, ketika orang tidak mau diperdamaikan, ketika orang tidak mau ada dalam kasih Tuhan, saudara, engkau akan merasakan kekeringan dalam rumahmu, engkau akan merasakan kekeringan dalam keluargamu, engkau akan merasakan kekeringan, kesepian, bahkan dalam pelayanan dipercayakan. Tidak ada roh. Saudara, kita perhatikan banyak gereja di sekitar kita. Saya tidak mengatakan denominasi, tetapi saudara perhatikan gereja yang penuh dengan keributan dan perebutan kekuasaan, gereja yang mementingkan peraturan manusia, gereja yang mementingkan misi pribadi. Roh Kudus tinggalkan mereka. Makanya saudara, saya pernah sampaikan bahwa saya pernah rutin khotbah di sebuah persekutuan okumene. Saya dipaksa khotbah tanpa Roh Kudus. Saya tinggalkan. Saya tidak bisa khotbah di depan orang-orang yang tidak memahami manifestasi Roh Kudus. Walaupun ada teman saya orang Pantai Kosta, saudara, selalu khotbah di persekutuan yang tidak mengakui manifestasi Roh Kudus. Lama-lama khotbah dia sudah kehilangan khotbah urapan Roh Kudus. Saya tinggalkan itu. Karena Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Amin. Sumber urapan. Kekeringan rohani, kekeringan pribadi, kekeringan dalam keluarga, kekeringan dalam rumah tangga, kesunyian di tengah-tengah keramaian
bengong di tengah-tengah orang yang sedang bercanda, saudara. Itu dialami banyak orang. Bahkan banyak gereja-gereja saudara sudah kehilangan Roh Kudus. Karena apa? Visi misi mereka adalah visi pribadi, mengejar kekayaan. Saudara perhatikan dalam Injil Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bicara tentang apa, saudara? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Berapa banyak orang memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, tapi hatinya jauh. Sehingga mengalami kekeringan. Datang ke gereja, bengkok, pulang hancur. Datang ke gereja, ada sedikit damai, pulang dari gereja, hilang damai, 0%. Karena tidak menerima kehendak Allah dalam urapan Roh Kudus. Saudara, gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang mandul. Gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang ditinggalkan Allah. Makanya bait Allah di sana tidak ada Tuhan. Mereka yang tidak mengakui manifestasi Roh Kudus, mereka tidak mengakui mujizat Allah, mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Yesus Juru Selamat. Tidak ada gunanya bangunan itu ada. Allah hancurkan dengan cara Tuhan melalui tangan orang. Karena tidak ada gunanya itu ada ritual agama. Tanpa hadirnya Allah di sana, saudara. Sehingga banyak orang berpikir mereka bisa beribadah, mereka bisa melayani tanpa Roh Kudus. Orang yang melayani tanpa Roh Kudus, gereja yang melayani tanpa Roh Kudus adalah gereja yang mandul. Karena tidak ada gunanya kita beribadah kalau Tuhan tidak hadir. Amin, saudara. Banyak orang bilang, bukan gembala yang melahirkan domba, domba yang melahirkan domba. Betapa banyak domba atau jemaat yang mandul. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki visi untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki visi untuk melihat orang lain dengan cara Tuhan melihat. Saudara perhatikan. Kemarin saya sekilas mendengar renungan, atau di mana di Amsal atau di mana, saudara, orang miskin dibenci banyak orang. Saya bilang ini ayat di mana, nanti kita cari, saudara. Coba itu ada ayat orang miskin dibenci banyak orang. Jangan-jangan orang miskin dibenci pendeta juga, saudara. Kan banyak orang. Banyak kan pendeta orang juga ya, betul ya? Betul. Jadi kalau ayat berkata orang miskin dibenci banyak orang, jangan-jangan orang miskin dibenci pendeta juga, saudara. Makanya visi melayani itu apa? Makanya banyak Allah meninggalkan banyak pelayanan, banyak gereja. Karena mereka tidak satu visi dengan Allah. Kalau Tuhan melihat kita, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Amin. Tuhan melihat kita, Tuhan ingin memberkati kita. Tapi banyak orang, saudara, melihat orang lain. Bangkai juga nih orang gitu, saudara. Nggak ada rasa empati untuk menginjili orang, untuk memberkati orang. Yang ada, jangan-jangan dia menyanyiin gue nih, gue hajar juga nih orang gitu, saudara. Di gereja lain, amin, saudara. Oh, coba Amsal 19, bukan malah temukan. Amsal 19. Ini melipir aja, saudara, tidak direncanakan. Amsal 19 ayat 7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Wih, ngeri kali, malah lebih ngeri ayatnya ternyata. Oh iya. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Berarti nggak boleh miskin dong, saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Jadi dibenci semua saudara. Ini orang yang di luar Tuhan, saudara. Dan apalagi sahabat menjauhi dia, saudara. Saya bicara dalam konteks
kita tadi melayani Tuhan, melihat orang lain saya ingin kita melihat orang lain dengan kacamata Tuhan. Saya ingin kita melihat saudara kita dengan kacamata Tuhan. Bahwa kita melihat dia adalah orang yang sedang diproses Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kalau dikatakan orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Jadi kalau ada pendeta saudaranya miskin, berarti bisa jadi pendeta benci orang miskin. Saudara coba tanya pendeta-pendeta besar di luar sana. Om, benci nggak sama orang miskin gitu, saudara? Atau sayang sama orang miskin? Makanya Tuhan meninggalkan semuanya itu karena ritual yang dilakukan bangsa Israel itu di Bait Allah itu hanya ritual-ritual agama. Hati mereka jauh dari Tuhan. Yang mereka lihat adalah, nih lu bawa kambing, tapi kambingnya kayaknya kakinya sengklek, keluar lo. Lu keluar dari barisan, lu keluar dari suku, lu keluar dari Yerusalem, lu tinggal di Samaria. Itu yang mereka lakukan, saudara. Jadi tidak ada kasih dalam setiap mereka melayani Tuhan. Yang ada ambisi pribadi. It's me. Makanya Tuhan katakan, Yerusalem, Yerusalem, what happened to you? Aku berusaha mengumpulkan engkau seperti orang tua mengumpulkan anak-anaknya. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Berkali-kali aku akan mengumpulkan engkau. Berkali-kali lu malah jadi sengklek. Berkali-kali aku memperdamaikan engkau. Berkali-kali engkau ribut lagi. Berkali-kali aku ingin mempersatukan engkau. Berkali-kali kau tonjok-tonjokkan lagi. Ini yang Tuhan katakan kepada Yerusalem. Berkali-kali para nabi diutus ke tempatmu. Berkali-kali para rasul diutus berkhotbah ke tempatmu. Tapi sifatmu nggak berubah. Ini yang Tuhan tangisi kepada Yerusalem. Aku ingin kasih berkat. I want to order. I want to command blessing upon you. Tapi lu lebih memilih di luar berkat itu. Dan sedang mendidik anakmu untuk membenci satu dengan yang lain. Itu penyakit. Itu virus. Sehingga dikatakan apa, saudara? Kita lanjutkan. Bahwa menjadi sebuah peringatan bagaimana Tuhan mengizinkan Bait Allah sepi. Tuhan hengkang dari Bait Allah yang megah itu yang mereka agungkan ribuan tahun. Karena apa? Karena adanya kebencian dan kemunafikan. Ketika Yesus berkata kepada ahli Taurat, engkau para ahli Taurat, bajumu putih berkilau-kilau, tapi hatimu seperti kuburan penuh dengan kebencian. Itu kemunafikan. Itu yang Yesus sampaikan kepada mereka. Dan ujungnya bisnis Bait Allah hancur, saudara. Karena gak ada gunanya. Sampai hari ini, yang ada hanya tembok ratapan. Allah hanya izinkan mereka menangis, tapi Allah tidak lagi menerima korban bakaran mereka. Karena semua hanya bicara kemunafikan, hanya bicara kebencian, hanya bicara cinta uang, hanya bicara misi pribadi. Tidak ada segelintir pun ikut misi Allah. Saudara yang menonjolkan misi pribadi, orang-orang yang menonjolkan misi pribadi, pelayanan yang menonjolkan misi pribadi, saudara, itu pelayanan yang tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada gunanya. Saudara, kehidupan kita bukan semata misi pribadi. Kami pun tidak pernah memikirkan misi pribadi, saudara. Oleh karena itu kehidupan kita, Tuhan katakan tadi, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
Manusia tanpa Roh Kudus akan mengalami kesunyian dan kesepian. Saudara lihat orang yang berhasil di luar sana, para artis dunia, penuh dengan glamor, tapi hatinya sepi. Sehingga tidak sedikit mereka yang bunuh diri, saudara. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Makanya Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu penolong yang lain. Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus itu gereja yang mati, gereja yang mandul. Gereja tanpa Yesus, tanpa misi Allah. Hanya misi pribadi, ada gereja yang stuck di tengah. Dan tidak akan bergerak kemana-mana. Kemarin kita ngobrol dengan Bu Gembala. Ada saudara. Dia seorang pelayan Tuhan di sebuah gereja. Dan sakit. Secara manusia kita, sebagai manusia dan sebagai keluarga kita terenyuh. Kok bisa dia pelayan Tuhan di gereja itu, dia sakit. Ini di kampung, saudara. Daerah Korsea katanya dia. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan, kami berpikir, kalau kita katakan percaya ya, ada bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan. Mereka sendiri nggak percaya mujizat. Kalau kita bilang, Ina, percaya mujizat Allah, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, percaya Roh Kudus, mujizat masih ada, mujizat bisa terjadi. Sementara dia dididik tanpa bicara tentang mujizat. Bisa jadi dia menolak. Salah satu pengakuan iman rasuli gereja kita 12 pengakuan iman, kita percaya ada mujizat Allah terjadi. Amin. Tapi kalaupun mujizat mungkin belum terjadi, itu artinya Allah sedang berurusan dengan Anda. Kita percaya mujizat terjadi, kita percaya ada manifestasi Roh Kudus, kita percaya ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, melayani dalam Roh Kudus. Lanjut saudara di bagian yang ke 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, dalam sejarahnya memang ujungnya Yesus terangkat ke sorga, dan di sanalah Roh Kudus turun bagi kita. Di sanalah Roh Kudus mau mendidik kita untuk kita melakukan setiap kebenaran Allah. Sehingga Efesus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, ketika aku ada maupun ketika aku tidak ada. Yesus ini bukan sudah zaman Yesus. Yesus ada hanya 33,5 tahun, tapi hari ini zaman Roh Kudus untuk kita mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Dan dikatakan apa? Matius 28, 19, 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, Tuhan kembali lagi mengingatkan untuk kita memiliki mata pelayanan. Jadikan segala bangsa muridku. Ajar mereka, baptis mereka, bicara tentang Roh Kudus kepada mereka. Sampai kapan kita memiliki mata seperti mata Allah, saudara? Mengasihi orang, memperhatikan orang, menasihati orang, membawa orang yang bengkok kepada jalan kebenaran. Sampai kapan kita melihat orang lain, orang di sekitar kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, yang sedang dididik Allah, yang sedang ditempa oleh Tuhan? Sampai kapan kita mau menjadi penegak kebenaran itu? Atau kita ikut-ikutan bengkok? Saya sampaikan waktu konseling baptisan kepada para peserta, saya katakan, balik masih sekolah, Vanessa dan Joshua, saya katakan kepada mereka, kalau kalian di sekolah dalam 1 tahun absen mulu, naik kelas enggak? Tidak. Kalau kalian sekolah 1 tahun terlambat terus, di kelas ngomong mulu, di kelas berisik, tidak belajar, hari itu kalian tidak akan disuruh tinggal kelas, tetapi ujungnya kalian akan dibuat tinggal kelas.
Jadi sampai kapan kita melihat orang di sekitar kita, apalagi saudara-saudara kita, Yerusalem kita, melihat mereka sebagai orang yang sedang diproses oleh Tuhan. Dan mata kita melihat mereka, kalau mereka bengkok, bilang, bro, lu bengkok. Mari ikut kebenaran. Jangan lu lihat saudara kita bengkok, bagus. Terus aja lu bengkok. Sehingga Tuhan mau apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan sedang mengetuk hati kita, sekalipun Tuhan Yesus tidak ada, tapi Roh Kudus ada. Tuhan mau kita bekerja bersama dengan Roh Kudus, melihat sekitar kita. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku akan mengumpulkan engkau. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku akan memperdamaikan engkau. Tapi banyak mereka enggan dan menolak, dan mereka sedang mendidik anak mereka untuk saling membenci generasi ke depan. Makanya jangan salah. Tuhan katakan orang yang menolak perdamaian dalam Tuhan, Tuhan akan mengejar mereka keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Makanya jangan salah melihat orang, saudara, 4 keturunan jambak-jambakan mulu. Karena yang di atas mendidik generasi bawahnya. Dia nggak mau berdamai di atas, dia didik anaknya untuk tidak berdamai. Secara tidak langsung, dia didik lagi. Sampai 4 keturunan Tuhan katakan. Itu yang bahaya. Sementara orang lagi yang melihat orang lain, dari keturunan pertama, dia pejabat semua. Keturunan kedua, pejabat semua. Keturunan ketiga, orang diberkati. Wah, luar biasa. Saudara, Tuhan katakan berkali-kali aku memperdamaikan engkau, mempertemukan engkau berkali-kali. Seperti seorang orang tua yang mengumpulkan anak-anaknya, seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa jadikan segala bangsa muridku. Bagaimana kita menjadikan segala bangsa murid? Kita sendiri tidak menjadi murid yang sejati. Bagaimana kita menjadikan segala bangsa murid? Bagaimana kita mendidik orang jadi murid Yesus? Bagaimana kita mengajar orang tentang Yesus? Kita sendiri tidak mengajar diri kita sendiri tentang kebenaran yang sejati. Saudara, tangisan ini, erangan ini, ratapan ini yang Yesus sampaikan kepada Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Dalam situasi politik yang tidak menentu waktu itu, Tuhan mau mengasihi mereka. Walaupun di ujungnya Tuhan tinggalkan mereka. Dan bait Allah dihancurkan. Bait Allah porak-poranda. Sehingga mereka kehilangan semuanya sampai hari ini. Mereka, Tuhan hanya tinggalkan mereka tembok ratapan untuk mereka menangis dan menangis dan menangis. Berapa banyak orang lebih memilih menangis dan menangis dan menangis daripada mereka mau diperdamaikan oleh Tuhan. Berapa banyak orang lebih memilih dihukum Tuhan daripada dikumpulkan oleh Tuhan. Berapa banyak orang lebih memilih kutuk daripada berkat, asal jangan gue yang melihat mukanya dia. Di sini nggak ada, amin saudara. Di Indonesia ada. Oleh karena itu saudara, apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Menjelang kita menerima karunia Roh Kudus, tema sudah diberikan kepada pelayan-pelayan Tuhan hamba Tuhan. Sedang mempersiapkan diri untuk tema yang sudah kita buat per malam, saudara, 10 malam nanti. Persiapkan dirimu untuk saudara menjadi pelayan yang diurapi Roh Kudus. Amin. Kalau saudara menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan tanpa Roh Kudus, hidupmu akan sepi. Hidupmu akan sepi. Ketika hidupmu sepi, Anda akan kurang kerjaan. Ketika Anda kurang kerjaan, Anda akan cari gara-gara. Di sini nggak ada, amin. Orang yang tanpa Roh Kudus, dia akan nganggur, sepi. Dia nganggur, dia sepi, dia usilin orang, dia omongin orang, dia gangguin orang. Dia bikin masalah. Itu tanda-tanda orang tidak punya Roh Kudus. Tapi kalau orang yang punya Roh Kudus,
dia akan diam di kaki Tuhan. Amin. Dia akan berdoa dan berdoa dan berdoa. Dia akan berdoa buat saudaranya, dia akan berdoa buat jemaat, dia akan berdoa buat bangsa dan negara, dia akan berdoa buat pemerintah yang ada. Itu orang yang punya Roh Kudus, saudara. Tapi kalau orang sekali lagi tidak punya Roh Kudus, hidupnya akan sepi, hidupnya akan kering, dia akan cari rame, dia akan cari ribut, saudara. Amin, saudara. Sekali lagi di sini nggak ada. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka berapa? Bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini jemaat yang hidup. Ini jemaat yang penuh Roh Kudus. Ini bukan jemaat yang mandul, ini bukan domba yang mandul. Domba yang mandul adalah domba yang tidak pernah bawa orang lain ke rumah Tuhan. Lanjut. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Amin. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Amin, saudara. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Punya sense of belonging, saudara. Punya rasa memiliki. Ada sesuatu yang mungkin yang kurang pas. Ini bukan kerjaan gua deh. Kerjaan itu tuh yang hitam tuh gitu, saudara. Saya juga hitam, saudara, makanya saya punya sense of belonging. Punya rasa memiliki. Bukan rebutan mainan, saudara. Lanjut. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Firman Tuhan katakan lagi, berkat memberi daripada menerima. Mereka menjual hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Apa yang mereka punya adalah milik bersama. Tuhan nggak suka sama orang egois, saudara. Tuhan nggak suka sama orang egois. Baik egois pribadi maupun egois keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Tuhan nggak mau kita egois hanya berhenti pada diri kita sendiri. Tuhan mau kita menginjil orang lain. Amin. Jangan egois. Kita sudah terima keselamatan. Jangan egois, saudara. Mari kita selamatkan orang lain. Mari kita doakan orang lain. Mari kita hiburkan orang lain. Mari kita kuatkan orang lain. Bukan mau jorokin orang lain, saudara. Kepunyaan bersama. Ada sense of belonging. Tuhan gak suka orang egois. Dan saya katakan sekali lagi, saya pernah katakan Tuhan gak suka sama orang pelit. Saudara punya harta, punya kendaraan, punya motor, punya apapun dipakai untuk pelayanan, sudah berikan supaya Tuhan tambah-tambahkan. Amin. Mobil yang kita punya LGX itu, saudara, itu ada 10 kali ke Lampung dihancurin sama pelayanan waktu itu, saudara. Bawa beras, cuma bawa kebo itu nggak pernah, saudara. Sampai patah as berapa kali, silakan dipakai. Tapi Tuhan tambahkan. Amin, saudara. Silakan dipakai. Karena apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Amin. Saudara, kalau mau Anda ditambah-tambahkan dalam berkatmu, izinkan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Izinkan dipakai untuk melayani Tuhan. Bahkan hidupmu, kalau kamu ditambah-tambahkan dalam talentamu, dalam urapanmu, izinkan Tuhan memakai engkau tanpa batas. Kami selalu menyampaikan, saudara, sebagai bentuk teladan supaya kita memahami, saudara. Tuhan gak suka orang egois. Tuhan gak suka sama orang pelit, saudara. Pelit waktu, pelit tenaga, pelit pikiran, pelit ide, saudara. Sekolah yang sedang kita bangun di Gading Serpong, saudara, menunjukkan kita gak pelit ilmu. Sampai Bu Gembala heran-heran, waduh ternyata papi banyak ilmunya, banyak, saudara. Belum dikeluarin aja semua takut heran, saudara, makanya terheran lagi makin kagum, gitu. Belum
keluar semua ilmunya, gitu saudara. Makanya, tapi saya nggak pelit ilmu. Di sini ada Pak Albert, di sini dia tahu saudara. Saya nggak pelit ilmu. Mereka yang mau dididik, mau berhasil silakan, mari. Mau berjalan dalam didikan, mari silakan. Karena ayatnya berkata apa? Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing dengan bertekun. Dan mereka sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin, saudara. Terus saya senang ketika kita di bawah sana makan bersama, kita saling menghibur gitu saudara. Kita dalam sukacita, makanya kita pulang, saya selalu kata kita pulang dengan sukacita, amin. Kita pulang dengan damai. Kita di bawah sana pun bercengkerama satu dengan yang lain, saudara. Jangan izinkan hatimu sepi, saudara. Apa bedanya kita sama artis Korea di sana? Walaupun glamor tapi hatinya sepi. Jangan, saudara. Buka hatimu, isi hatimu dengan damai sukacita Allah. Jangan didik anakmu untuk benci satu dengan lain. Jangan, saudara. Karena bibit itu akan turun. Izinkan Allah memberkati yang kau memberitakan berkat kepada engkau. Amin, saudara. Sambil memuji Allah, dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ada yang disukai semua orang di sini, saudara? Coba angkat tangan deh, ada yang disukai semua orang di sini? Gak ada yang berani. Saya suka dengan Pak Willy, saya suka dengan Bung Andi, makanya sering saya ledekin Bung Andi, saudara. Saya suka dengan Bung Dedi, saudara. Saya suka dengan Bung Daniel, punya talenta yang luar biasa. Saya suka dengan Bung Andre, saudara. Gayanya kalau udah main dulu, ya, saudara. Keren, saudara. Saya suka dengan Anda semua, amin. Jangan sampai kita nggak ada yang suka satu dengan yang lain. Saya suka melihat Anda, saya suka melihat kita semua, dan saya percaya terlebih lagi Tuhan suka melihat kita semua, amin, saudara. Dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap hari Tuhan apa? Menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gerejanya nggak mandul, gerejanya bertumbuh, gerejanya hidup, ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Mereka suka satu dengan yang lain, mereka disukai oleh semua orang. Paling nggak di Yerusalem, saudara. Kita memiliki kasih, kita memiliki cinta, kita menunjukkan, mengekspresikan itu semua. Dan ini Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah gereja modern yang mungkin benci adalah hal biasa. Di tengah-tengah metode gereja modern yang adalah saling memojokkan adalah hal biasa. Tetapi blueprint gereja adalah bertekun, berdoa, dalam kasih. Amin. Ujungnya itu yang Tuhan sedang cari dalam kehidupan kita. Ujungnya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada kehangatan koinonia. Amin. Saya sering katakan kita bicara tentang koinonia, diakonia, dan marturia. Koinonia, kita berkumpul bersekutu dalam kehangatan koinonia. Hidup mereka disukai oleh semua orang. Kehangatan kasih dalam kegembiraan. Itu blueprint gereja, saudara. Kehangatan koinonia. Mungkin gak semua gereja punya kehangatan koinonia. Mungkin gereja lain sudah biasa dengan kebencian atau pertikaian. Tetapi blueprint yang Tuhan mau adalah kehangatan koinonia. Dan kita bicara juga kehangatan diakonia. Kita memperhatikan orang-orang tua. Kita supply mereka, kita perhatikan kehidupan mereka. Itu kehangatan diakonia. Ada yang sakit kita kunjungi, saudara. Setiap bulan kita memberikan santunan. Itu kehangatan diakonia. Jangan kita mau diakonianya, tapi koinonianya nggak mau, saudara.
Kita menuntut hak kita, maunya hak kita, tetapi saudara kewajiban kita untuk koinonia kita nggak lakukan. Baru kita bicara marturia. Amin, saudara. Kita bicara penginjilan keluar. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Ini blueprint gereja. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kita bangkit berdiri.